bagian bab tentang kajian bina gerak. Yang pertama yaitu pengertian gerak. Gerak adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencapai tujuan. Nah, gerak ini memerlukan waktu yang dinamis, karena itu gerak tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Dan yang selanjutnya yaitu proses terjadinya gerak manusia. Proses terjadinya gerakan pada manusia ini dimulai dari adanya stimulus yang diterima oleh reseptor yang terdiri dari panca indera, lantas dibawa oleh syaraf-syaraf sensorik menuju ke otak. Stimulus tersebut diolah di otak lalu memberikan balikan melalui syaraf motorik ke alat-alat gerak atau efektor seperti otot, tulang, dan sendi sehingga manusia dapat bergerak. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis gerak manusia. Ada dua macam gerak manusia, yakni gerak yang disadari dan gerakan yang tidak disadari atau biasa disebut gerak refleks. Gerak yang disadari ini prosesnya melalui otak, sedangkan gerak yang tidak disadari prosesnya tidak melalui otak, melainkan melalui sumsum tulang belakang gitu. Dimulai dari adanya stimulus panas, dingin, lapar, silau dan sebagainya diterima oleh reseptor, diteruskan ke sumsum tulang belakang menuju ke efektor. Maka terjadilah gerakan yang tidak disadari atau biasa disebut dengan gerak refleks. Gerak dasar tubuh dimulai dari gerakan telentang, miring, tengkurap, berguling, merayap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Yang selanjutnya yaitu pengertian bina gerak. Nah, pengertian bina gerak di sini berasal dari kata bina dan gerak, yang berarti segala usaha yang berupa latihan yang bertujuan mengubah, memperbaiki, dan membentuk pola gerak yang mendekati wajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan bina gerak. Tujuan dari bina gerak adalah agar anak mampu menggerakkan ototnya yang serasi, sehat, dan kuat sehingga mampu melakukan gerakan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua yaitu anak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari bina gerak. Adapun fungsi dari pengajaran bina gerak ini bagi anak yang mengalami gangguan motorik adalah mengembangkan kemampuan anggota badan yang mengalami kesulitan bergerak agar dapat berfungsi secara optimal, dan juga mengembangkan dan melatih siswa secara berkesinambungan agar mampu mengatasi kebutuhan hidupnya. Serta fungsi yang selanjutnya yaitu membina siswa agar memahami dan menyadari hubungan antara pelatih atau guru dengan pribadinya agar terjalin kontak secara harmonis. Saya di sini akan menjelaskan tentang kajian anak tunagrahita. Istilah tunagrahita berasal dari bahasa Sanskerta. Tuna yang artinya rugi atau kurang, sedangkan grahita yang berarti berpikir. Menurut Mangunsong, tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental atau keterbelakangan secara mental. Istilah lain yang sering digunakan untuk keterbelakangan mental yaitu feeblemindedness atau lemah pikiran, cacat mental, dan defisit mental. Menurut Smart, istilah tunagrahita digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Sedangkan menurut Kosasi, bahwa tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan terhadap komunikasi sosial. Tunagrahita bukanlah penyakit, melainkan kondisi yang melibatkan dua faktor. Yang pertama yaitu faktor endogen, di mana terjadi ketidaksempurnaan gen yang dibawa sejak ia lahir. Dan yang kedua yaitu faktor eksogen, yaitu faktor yang terjadi akibat perubahan perkembangan. Tunagrahita dibagi menjadi tiga. Yang pertama, anak tunagrahita mampu didik atau debil adalah anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti program sekolah biasa,
tetapi masih memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, anak tunagrahita mampulati atau imensil adalah anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya sehingga tidak mungkin untuk mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita mampu didik. Yang ketiga, anak tunagrahita mampu rawat atau idiot adalah anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan sangat rendah sehingga tidak mampu mengurus diri sendiri atau bersosialisasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kajian gerak irama atau program yang akan diajarkan yaitu gerak irama atau senam. Sesuai dengan namanya, senam ini selalu dilakukan dengan iringan musik tertentu. Maka dari itu, senam ritmik atau irama ini masuk ke cabang senam artistik. Senam irama merupakan jenis senam yang memiliki bermacam gerakan dan dilakukan seirama dengan musik yang mengiringinya. Kegiatan senam ini adalah bentuk pengoptimalan dari aktivitas fisik perkembangan anak. Perkembangan tersebut dapat dibentuk melalui daya tahan tubuh, kelincahan, intelijensi, kelentukan, serta kerjasama dalam mengkoordinasi tubuh dengan baik. Kegiatan senam biasanya memadukan berbagai macam gerakan berdasarkan irama yang diiringinya, seperti tepuk tangan, dentuman, nyanyian, dan musik. Biasanya, senam irama dipimpin oleh instruktur senam yaitu orang yang ahli dalam gerak irama, yang bisa dilakukan perseorangan atau kelompok, yang pasti gerakannya selalu memiliki koreografi yang memiliki nuansa akrobatik, tari modern, dan balet. Gerak irama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan melalui gerak sesuai dengan irama musik yang diaransemen dengan mengikuti instruksi di dalamnya. Nah, di dalam penelitian ini, gerak irama juga dilakukan dengan mengikuti gerakan yang secara sederhana dan diiringi dengan irama lagu yang telah diisi dengan adanya instruksi-instruksi di dalamnya. Diharapkan dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan yang melibatkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak dan diiringi dengan irama musik dapat menjadikan anak mudah untuk menerima dan mudah untuk diingat dalam pembelajarannya. Nah, musik yang diaransemen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebuah irama lagu di mana lagu ini di dalamnya terdapat sebuah ajakan untuk melakukan gerakan tentang gerak lokomotor dan juga melibatkan anggota tubuh untuk bergerak mulai dari lompat ke depan, berjalan ke belakang, berjalan membentuk lingkaran dengan menjadikan gerakan tersebut disusun dalam sebuah lagu dan diharapkan anak dapat menerima pembelajaran itu dengan mudah. Selanjutnya yaitu pengaruh senam irama. Ada pengaruh penerapan gerak irama yaitu adanya peningkatan keterampilan gerak lokomotor pada anak tunagrahita ringan melalui kegiatan yang menyenangkan. Lalu, anak tertarik untuk melakukan pembelajaran mengenai gerak lokomotor dalam mengembangkan kemampuan motorik kasarnya, dalam aspek berjalan dan melompat, serta dalam menentukan arah ke kanan, ke kiri, depan, belakang, serta terdapat koordinasi gerak, sehingga dapat mempermudah anak dalam kegiatan sehari-hari. Dalam penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan judul gerak irama dalam meningkatkan gerak tunagrahita ringan disebutkan bahwa pembelajaran gerak irama dilakukan dengan mengikuti gerakan secara sederhana dan diiringi oleh lagu, juga adanya instruksi dari guru pendamping. Yang kedua yaitu musik. Nah, dalam penelitian musik yaitu sebuah irama lagu di mana terdapat sebuah ajakan untuk melakukan gerakan yang melibatkan tubuh yaitu melompat ke depan dan ke belakang. 3. Penelitian terdahulu terkait program kegiatan bina gerak terhadap Dina, yakni tunagrahita ringan menggunakan pembelajaran langsung dan praktek dengan mengikuti instruksi sederhana yang sesuai dengan lagu tersebut yang medianya berbentuk video. Namun terkait adanya permasalahan kemampuan pada Dina anak tunagrahita ringan
terdapat beberapa gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari gerakan yang telah dilakukan untuk melatih keluasan tubuh Dina dan cenderung masih kaku, dan itu untuk memperbaiki gerakan yang kurang tepat. Identifikasi dan asesmen merupakan langkah awal yang tidak boleh terlewatkan sebelum melakukan program pembina gerak yang akan dilakukan. Juga harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan motorik anak. Dalam program bina gerak ini, anak tunagrahita dapat mengembangkan kemampuan orientasi arah, motorik, dan kemandirian anak. Program ini juga dapat merangsang fungsi kognitif seperti memori, yakni dalam mengingat, perhatian, dan memecahkan masalah. Juga dalam keterampilan berpikir. Gerak irama juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menstimulasi secara emosional. Anak tunagrahita dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan mengurangi gangguan perilaku. Nah, orang tua dan pendamping memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan program ini secara rutin agar mencapai hasil yang maksimal. Program gerak irama ini dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap perkembangan anak tunagrahita baik secara fisik, kognitif, dan emosional. Dengan bantuan dari pendamping dapat meningkatkan motoriknya dan anak dapat lebih merasa percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, sangat penting dalam menjaga konsistensi program ini dengan dibantu oleh orang yang berpengalaman dalam membantu anak tunagrahita mencapai potensi terbaik. Saya akan menjelaskan tentang strategi atau metode senam irama pada anak tunagrahita ringan. Strategi atau metode yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan strategi pengajaran senam melalui metode pendekatan edukasi. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan rangkaian episode yang masing-masing diisi oleh tema dan gaya yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan keterampilan. Pada tahap ini, pembimbing harus memperkenalkan keterampilan senam yang akan dipelajari, dengan maksud agar setiap anak memperoleh gambaran yang jelas tentang keterampilan yang akan diajarkan oleh pembimbing. Untuk pelaksanaannya, pembimbing bisa melakukannya dengan cara visual verbal. Visual artinya bisa dalam bentuk demonstrasi langsung dari pembimbing dengan pemutaran video, slide, gambar yang memperlihatkan keterampilan yang akan diajarkan. Verbal berarti pembimbing mencoba menjelaskannya dalam bentuk kata-kata yang juga menggambarkan keterampilan tersebut secara utuh. Yang kedua yaitu tahapan kegiatan orientasi. Dalam tahap ini, pembimbing mengarahkan kesiapan anak yang bersifat perilaku atau gerak dengan cara memperkenalkan keterampilan yang akan dipelajari setahap demi setahap. Dalam tahap ini, pembimbing memberikan tugas gerak tertentu pada anak untuk dipelajari secara praktek, berupa bagian-bagian atau inti gerakan yang telah disederhanakan dengan maksud memudahkan anak menguasai keterampilan tersebut. Fungsi dan kegiatan orientasi adalah untuk merangsang dan merasakan perasaan anak pada pengalaman gerak yang akan ditemui. Yang ketiga yaitu inti keterampilan setelah waktu kegiatan orientasi dirasa sudah cukup. Maka tahap berikutnya adalah melatih keterampilan sesungguhnya dengan gerakan yang dipelajari. Inilah yang disebut dengan tahap keterampilan inti pembelajaran. Ini adalah coba menampilkan keterampilan yang telah dilakukan oleh kelompok secara utuh, walaupun masih dengan bantuan temannya sendiri. Nama Dinasari Nurrohma, tempat atau tinggal lahir Jember 13 November 2007, alamat Bengawan Solo Gang 2, sekolah SMPLB BCD YPAC Jember.
kelas 1 SMK, hobinya menulis, nama ayah Hasanuddin, nama ibu Anggraini, nama guru Katrin. Kemampuan awal Dina yaitu tidak bisa mengingat dengan baik dan pada saat menerima materi merasa kesulitan sehingga sering lupa pada materi yang sudah diberikan oleh ibu guru. Dina juga memiliki hambatan tunadaksa ringan di tangan dan kakinya sehingga cenderung masih kaku dan lambat, sehingga Dina merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan guru maupun orang tua. Dan kemampuan Dina yang sekarang yaitu dia bisa mengingat dengan baik dan sudah tidak merasa kesulitan dalam menerima materi yang telah disampaikan. Dan Dina sekarang bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri tanpa meminta bantuan kepada orang tua atau gurunya. Meskipun adalah sedikit demi sedikit dibantu dengan orang tua ataupun gurunya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau memang benar-benar itu Dina dalam hal kesulitan, benar-benar sulit dan tidak bisa dilakukan oleh Dina dengan mandiri. Di sini saya akan menyampaikan hasil asesmen, yaitu hasil observasi. Yang pertama, indikasi iya atau tidak. Keterangannya mengerti konsep arah, yaitu saat gerakan menoleh kepala arah kanan dan kiri, anak masih cenderung bingung untuk menentukan mana kanan dan mana kiri. 2. Melaksanakan 2 perintah sederhana saat dilakukannya praktek senam irama. Anak bisa melaksanakan perintah atau instruksi yang diberikan meskipun dalam melakukan gerakannya masih kurang tepat. 3. Mampu diri sendiri. Hasil observasi yang telah dilakukan, anak sudah mampu merawat diri sendiri seperti mandi, mencuci baju sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak mampu berbaur dengan orang lain. Untuk selain itu, kondisi anak tersebut yaitu diantaranya yang pertama, salah satu kedua kaki layuh lemas. 2. Salah satu kedua tangan kaku layuh lemas. 3. Kondisi separuh anggota badan layuh dan kaku. 4. Bagian badan punggung bengkok. Kondisi adanya kekejangan pada otot keras yang hebat pada waktu anak takut atau marah. Kondisi sering terjadi gerakan-gerakan tak terkendali yang timbul di luar kemasukan anak. Kondisi sering salah gerakan atau tidak tepat untuk memasukkan makanan ke mulut. Kondisi ini sering muncul gerakan kecil berulang-ulang berputar tremor. Selanjutnya, kondisi gerakan tampak sangat lambat dan kasar karena adanya otot-otot yang kaku dan layuh. Demikian, apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjabarkan bagaimana hasil observasi yang telah kami lakukan.
dalam melaksanakan program gerak irama atau senam terhadap anak tunagrahita, yang mana untuk melatih bina geraknya di sini menggunakan metode pembelajaran langsung. Nah, di mana di sini ada 3 orang untuk membantu melatih dan membimbing sang anak melakukan gerakan yang diberikan. Penelitian masalah dari hasil observasi yang dilakukan ialah mencakup kondisi awal motorik anak sebelum dilakukannya program bina gerak melalui praktek senam irama. Nah, sebelum menentukan program bina gerak ini, dilakukan identifikasi, asesmen, dan wawancara terhadap guru serta orang tua siswa terlebih dahulu. Dan sesuai metodenya, perlu dilakukan identifikasi terhadap kemampuan awal motorik anak untuk menentukan program bina gerak yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan pada anak. Dari hasil identifikasi masalah serta wawancara terhadap guru dan orang tua yang dilakukan, dapat diketahui Dina yang merupakan anak tunagrahita ringan di sini juga memiliki masalah terhadap motoriknya, di mana tangan dan kakinya masih cenderung kaku dalam melakukan gerakan atau kegiatan sehari-hari, sehingga dapat ditentukan program bina gerak untuk melatih motorik Dina, yakni berupa praktek senam irama melalui pembelajaran langsung terhadap anak. Berdasarkan hasil dari observasi, program gerak irama terhadap Dina atau anak tunagrahita ringan ini menggunakan metode pembelajaran langsung, yaitu melalui praktek, dan perlu dibantu oleh beberapa orang untuk melatih dan membimbing anak agar mampu melakukan gerakan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang telah diinstruksikan. Sebab koordinasi gerak tubuhnya masih mengalami sedikit kekakuan, sehingga gerakan tubuh Dina cenderung lebih lambat atau kalah cepat dengan instruksi yang ada di dalam video. Itu menyebabkan antara irama lagu dan gerakan tidak sesuai atau tidak tepat. Maka pembimbing perlu melatih dan menginstruksikan Dina untuk mengulang-ulang gerakan yang sama agar guna melatih keluasan dan ketepatan di setiap gerakan. Alhasil, selang beberapa hari setelah melakukan praktek senam irama dan melatih keluasan tubuhnya secara berulang-ulang, Dina sudah mulai nampak bisa mengkoordinasikan gerak tubuh dan iramanya. Meskipun masih belum terlihat maksimal, gerak tubuhnya pun sudah mulai luas, tidak kaku pada saat melakukan gerakan. Untuk tetap berjalannya program gerak irama ini terhadap Dina, kami tetap menghimbau kepada orang tua Dina agar senantiasa membimbing dan melatih gerak irama senam ini dengan gerakan yang mudah namun berjalan secara rutin. Selain itu, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, dapat dipandu juga oleh orang yang profesional seperti terapis fisik atau instruktur senam yang terlatih. Hal ini bertujuan untuk membantu agar motorik kasar pada anak berjalan dengan baik karena adanya pelatihan yang konsisten. Kemudian saya akan menjelaskan pembahasan berdasarkan hasil di atas. Setelah mengimplementasikan bina gerak yang berbasis gerak irama terhadap anak tunagrahita, tentunya ada pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari tahap awal, yakni identifikasi terhadap anak untuk menemukan dan mengetahui kondisi anak agar dapat mengetahui program apa yang harus diberikan, sehingga dari hasil tersebut ditemukan bahwasanya program gerak irama dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan aktivitas fisik perkembangan anak. Perkembangan tersebut dapat dibentuk melalui daya tahan tubuh, kelincahan, serta kerjasama dalam mengkoordinasi tubuh dengan baik. Program bina gerak melalui gerak irama memiliki pengaruh positif pada anak tunagrahita, seperti gerak irama dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan orientasi arah anak tunagrahita. Dengan adanya hasil program ini, gerak irama dapat menjadi bahan pembelajaran alternatif bagi para guru dalam upaya meningkatkan kemampuan orientasi arah anak tunagrahita ringan. Adanya peningkatan keterampilan gerak lokomotor pada anak tunagrahita melalui kegiatan yang menyenangkan.
Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan pengaruh positif bina gerak berbasis gerak irama atau senam terhadap anak tunagrahita. Nah, pengaruh yang selanjutnya yaitu peningkatan kemandirian. Nah, melalui program bina gerak berbasis gerak irama ini, anak tunagrahita itu dapat mengembangkan kemandirian mereka. Mereka belajar untuk mengikuti instruksi yang diberikan, terus mengatur gerakan tubuh mereka sendiri, dan melakukan tugas-tugas secara mandiri atau dalam kelompok. Nah, tentunya hal ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka karena adanya kegiatan tadi. Nah, juga bisa meningkatkan keterampilan secara mandiri, memperkuat kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri atau tanpa bantuan orang lain. Nah, selain berhubungan dengan kemampuan gerak, melalui gerak irama ini juga dapat berpengaruh terhadap kognitif anak tunagrahita. Mengapa disebut begitu? Karena di dalam gerak irama itu memadukan gerakan tubuh dengan irama musik, yang mana dapat merangsang fungsi kognitif terhadap anak tunagrahita. Nah, seperti pada saat kita kemarin melakukan program ini terhadap siswa yang diobservasi yaitu Dina. Jadi selama mereka melakukan gerakan irama atau senam, dia harus mengingat gerakan yang diinstruksikan dari kami, bagaimana cara mengikuti pola irama musik dan bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan dalam musik atau instruksi tersebut. Nah, tentunya hal ini juga bisa dapat meningkatkan kemampuan memori pada Dina. Perhatian Dina juga termasuk terhadap pemecahan masalah dan keterampilan berpikir karena adanya mengingat instruksi atau mengikuti pola-pola irama dari irama musik tersebut. Nah, tidak hanya berpengaruh pada stimulasi kognitif anak tunagrahita, gerak irama juga berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional anak tunagrahita. Nah, gerak irama ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menstimulasi secara emosional bagi anak tunagrahita. Partisipasi dalam gerak yang ritmis dan musik itu bisa menggambarkan dapat menggambarkan meningkatkan suasana hati anak, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Nah, program gerak irama itu juga dapat membantu mengembangkan ekspresi emosional dan mengurangi gangguan perilaku pada anak tunagrahita. Sehingga melihat dari gerak irama terhadap anak tunagrahita yang telah dijelaskan tadi dari rekan saya dan juga saya, hal ini juga dapat berpengaruh pada kehidupan Dina atau siswa yang telah kami observasi. Namun tentunya program ini tetap harus dilakukan secara rutin dengan adanya pendamping atau pembina pada saat Dina melakukan gerak irama ini, karena agar hasil yang diperoleh itu dapat maksimal seperti itu. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program intervensi, yang mana program yang telah kelompok kami buat untuk siswa yang telah diobservasi yaitu Dina dengan kemampuan awal tidak bisa mengingat dengan baik pada saat menerima materi dan merasa kesulitan sehingga sering lupa pada materi yang sudah diberikan. Nah, program yang kami buat yang pertama ada senam atau peregangan, yang mana sasarannya yaitu untuk melatih motorik kasar dengan tujuan untuk melatih kefokusan anak dalam mengikuti irama musik dan gerakan. Yang kedua yaitu untuk membantu anak tunagrahita memperoleh kemampuan fisik seperti kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan untuk melaksanakan program ini, yang pertama dengan
Pertama, kita memotivasi Dina terlebih dahulu atau siswa terlebih dahulu agar mau melakukan kegiatan senam dan menyampaikan tujuan dari dilakukannya senam ini itu apa. Nah, langkah yang kedua yaitu menampilkan gerak senam yang diperagakan oleh guru dan atau kami sebagai pelaku sebagai instruksi dan anak akan mengamati apa yang diperagakan oleh kami. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, kemudian anak diajak untuk melakukan senam sesuai dengan apa yang sudah diperagakan. Nah, langkah yang terakhir, anak dibantu untuk melakukan gerakan senam, misalnya untuk melakukan angkat tangan seperti apa, dan itu disesuaikan dengan gerakan yang benar agar hasilnya itu juga bisa dengan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, untuk keterangan dari program ini, program gerak irama atau senam, keterangannya yaitu anak masih kurang fokus. Jadi Dina ini masih kurang fokus untuk mencerna dari instruksi yang telah diberikan. Nah, koordinasi gerak tubuhnya itu juga masih mengalami kekakuan. Jadi dalam melakukan gerakan tubuh pada saat senam itu gerakannya masih kaku. Dan juga Dina ini sudah mampu untuk menyesuaikan irama dan gerakan meskipun masih belum begitu bagus. Nah, untuk program yang kedua kami membuat yaitu menggambar dan mewarnai. Nah, tujuan atau sasarannya yaitu untuk motorik kasar dan motorik halus pada anak tunagrahita. Tujuannya yaitu untuk membantu kinerja otot tangan sekaligus dapat meningkatkan motorik halus anak tunagrahita. Lalu tujuan yang kedua, membantu meningkatkan keterampilan motorik kasar yaitu melalui gerakan lengan. Dan tujuan yang terakhir yaitu melatih keterampilan motorik halus melalui gerakan jari-jari tangan, dan yang selanjutnya melatih anak tunagrahita untuk tetap fokus terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, langkah-langkah untuk melakukan program ini yang pertama yaitu memperkenalkan terlebih dahulu anak pada alat-alat yang digunakan untuk menggambar dan mewarnai. Selanjutnya, memberi contoh pada anak bagaimana cara untuk menggambar dan mewarnai. Tapi sebelumnya itu kita melatih terlebih dahulu cara memegang pensil atau pewarna itu bagaimana, cara memegangnya yang benar itu bagaimana. Setelah itu kita mulai dari menggambar yang dasar-dasar, bentuk-bentuk dasar terlebih dahulu, misalnya seperti bentuk persegi atau dan segitiga, dan itu kita lakukan secara berulang-ulang sehingga gerakannya tuh agak lebih luas gitu. Nah, kemudian meminta anak untuk melakukan kegiatan menggambar dan mewarnai sesuai contoh yang telah diberikan. Nah, lalu setelah itu kita akan membimbing anak untuk melakukan kegiatan mewarnai dan menggambar. Jadi tidak semerta-merta kita tinggal begitu saja, tapi tetap kita pantau bagaimana saat si Dina ini melakukan mewarnai dan menggambar. Nah, untuk keterangannya pada saat hasil Dina melakukan menggambar dan mewarnai, keterangannya yaitu anak Dina masih kurang tepat dalam menggenggam pensil. Nah, keterangan selanjutnya, dalam menulis atau menggambar itu masih kaku, tidak luas, masih terlihat gemetar dan terlalu menekan pada saat menggambar sehingga buku gambarnya itu tergeser jika tidak dipegang dengan kuat. Nah, lalu masih belum mampu mengenal warna secara lengkap dan masih terlalu menekan dalam memegang krayon. Untuk program yang terakhir yaitu kita membuat program melempar dan menangkap bola dengan sasaran yaitu motorik kasar terhadap anak tunagrahita. Tujuannya yaitu untuk melatih koordinasi gerak manipulatif antara mata, tangan, dan kaki sehingga dapat meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan tubuh.
Nah, untuk langkah-langkah melaksanakan program menangkap dan melempar bola ini, yang langkah yang pertama yaitu menunjukkan alat terlebih dahulu yang akan dipergunakan untuk melakukan permainan bola ini. Yang kedua, mengenalkan permainan kepada anak dan menjelaskan tahap-tahap melakukan permainan melempar dan menangkap bola. Setelah itu, kita atau selaku pendamping memberikan contoh kepada anak untuk cara melakukan permainan melempar dan menangkap bola yang benar. Untuk koordinasi gerakan yang benar itu seperti apa pada saat melempar dan menangkap bola. Yang selanjutnya, kemudian meminta anak untuk melakukan permainan melempar dan menangkap bola. Jadi setelah kita memberitahu step by step-nya bagaimana caranya menangkap dan melempar, dimulai dari memegang bola, mengulurkan tangan, dan menangkap bolanya itu seperti apa, baru kita langsung meminta mereka untuk menunjukkan langsung bagaimana caranya melempar dan menangkap bola. Nah, keterangan dari atau catatan dari program ini yang telah diamati selama kegiatan tersebut berlangsung, yaitu pada saat dalam menangkap bola, anak ini masih kurang tepat. Jadi gerakannya masih juga kaku seperti sebelum program-program yang tadi, dan dalam melempar bola anak sudah sedikit mampu. Jadi kalau dalam melempar bola itu dia sudah mampu, tapi dalam menangkap bola dia tuh masih kurang tepat atau kurang maksimal hasilnya. Dan itu sekian presentasi dari saya.